Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama Bu Asri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga siku-siku, bagaimana pembuktiannya, kemudian rumus apa saja yang bisa kita temukan. Simak baik-baik ya video penjelasannya. Nah, di sini Ibu menampilkan ada segitiga siku-siku ABC. Kalau kalian perhatikan, selain segitiga siku-siku ABC, ada juga segitiga siku-siku BDC, dan ada segitiga siku-siku ADC. Kita misalkan sudut lain pada segitiga ABC ini dengan variabel tertentu ya, karena kita tidak tahu besar nilainya berapa. Ibu memisalkan sudut A ini dengan lingkaran dan sudut B ini dengan bintang. Kita lihat dulu segitiga siku-siku yang pertama, yaitu segitiga siku-siku ABC. Di sini ya, kita pindahkan. Kemudian segitiga siku-siku yang kedua, yaitu segitiga siku-siku BDC. Ini. Nah, agar kalian lebih mudah dalam menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian, kita putar gambarnya menjadi seperti ini, di mana bintang itu merupakan sudut B dan siku-siku di sudut D. Tetap sama ya, meskipun gambarnya sudah dibolak-balik. Segitiga yang ketiga yaitu segitiga ADC. Kita pindahkan juga dan kita ubah posisinya agar sudut yang bersesuaiannya lebih mudah ditemukan, di mana siku-sikunya tetap di sudut D dan di sudut A-nya itu merupakan sudut yang kita nyatakan dengan lingkaran. Bagaimana cara membuktikannya? Kita misalkan segitiga yang pertama dengan segitiga 1, segitiga hijau dengan segitiga 2, dan segitiga orange dengan segitiga ketiga. Buktikan bahwa segitiga pertama dan segitiga kedua itu sebangun. Di mana kita bisa melihatnya yaitu dengan membandingkan sudut-sudutnya. Kita lihat yang sudah pasti sama itu sudut ACB ya. Pada segitiga pertama, M sudut ACB itu merupakan 90 derajat. Kita lihat di segitiga yang kedua, yang sama-sama 90 derajat adalah sudut CDB. M sudut CDB yaitu 90 derajat. Kita lihat lagi sudut yang sama besar, yaitu sudut yang dinyatakan dengan bintang ya. Di segitiga pertama itu sudutnya adalah sudut ABC. Di segitiga yang kedua itu dinyatakan dengan sudut CBD. Berapa besarnya? Yaitu dinyatakan dengan bintang. Ingat bahwa pada satu segitiga jumlahnya itu 180 derajat. Otomatis ketika dua sudut lain sama, maka satu sudut yang lain itu sisanya pasti bernilai sama, atau di sini MCBA atau BAC boleh ya. Sudut BAC yang dinyatakan dengan lingkaran, di mana lingkaran ini merupakan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi bintang ya. Hasilnya itu yang lingkaran. Maka ini pun pasti sama dengan sudut yang BCD. Karena merupakan tadi sisa dari 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi bintang, yaitu dinyatakan dengan lingkaran. Karena semua sudutnya sama besar, terbukti bahwa segitiga pertama dan segitiga kedua itu merupakan bangun yang sebangun. Sekarang kita buktikan segitiga pertama dan segitiga ketiga itu sebangun. Kita lihat yang siku-sikunya di segitiga pertama itu tadi adalah sudut ACB. Kita lihat di segitiga ketiga yang siku-siku itu adalah sudut ADC, yaitu 90 derajat. Kita lihat lagi sudut yang lain yang bersesuaian, yaitu sudut di A ya, sama-sama dinyatakan dengan lingkaran. Atau pada gambar besarnya, ini merupakan sudut yang berhimpit ya. Kita sebut ini sudut BAC pada segitiga pertama
Maka pada segitiga ketiga kita sebut sudut CAD itu sama-sama dinyatakan dengan lingkaran. Atau tadi yang Ibu bilang sudutnya berhimpit. Kemudian, karena dua sudut lain sudah sama, maka satu sudut lainnya itu juga pasti sama. Ketika sudut di segitiga pertama itu dinyatakan dengan sudut ABC, itu bintang, yang merupakan sisa dari penjumlahan sudut lainnya. Jadi 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi lingkaran, itu hasilnya bintang. Maka di segitiga ketiga pun sama gitu. Jadi M sudut ACD itu merupakan bintang, atau 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi lingkaran ya, sehingga terbukti bahwa bangun pertama dan bangun ketiga itu sebangun. Kemudian karena bangun 1 dan bangun 2 sebangun, dan bangun 1 dan bangun 3 sebangun, maka bangun 2 dan bangun 3 pun pasti sebangun. Kalau misalnya kalian masih penasaran, silahkan coba buktikan sendiri ya langkah-langkahnya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, karena bangun-bangun tersebut sebangun, dampaknya seperti apa sih? Dampaknya adalah sisi-sisi yang bersesuaian, misal di sini alas, itu pasti memiliki perbandingan yang sama. Seperti itu. Dengan sifat tersebut, kita bisa menemukan rumus-rumus loh anak-anak. Kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa kita menyatakan sisinya itu alfabetis ya, artinya alfabet yang duluan kita sebutkan duluan. Misal di sini sisi ini kita nyatakan AC, sisi alas kita nyatakan BC, dan sisi miringnya kita nyatakan AB. Kita lihat dulu rumus yang pertama bisa kita peroleh itu ketika CB di sini berbanding dengan miringnya, atau BC ya, alas dan miring bangun pertama dan bangun kedua. Kita peroleh alasnya itu BC, sisi miring itu adalah AB, berbanding dengan BD, miringnya adalah BC. Maka rumus yang kita peroleh adalah BC kuadrat sama dengan AB dikali BD. Ini rumus yang pertama. Kemudian kira-kira rumus lain yang bisa kita tentukan. Tadi kan sudah alas dan miring. Sekarang kalau tinggi, kita coba tinggi dan miring ya. Tinggi pada segitiga pertama itu adalah AC. Miringnya adalah berbanding AB. Kita bandingkan dengan segitiga yang ketiga. Sisi tingginya itu adalah AD dan sisi miringnya AC, sehingga kita peroleh AC kuadrat sama dengan AB dikali AD. Ini rumus yang kedua yang kita peroleh. Nah, rumus lain, coba kita bandingkan segitiga kedua dan segitiga ketiga. Kita bandingkan tinggi dan alasnya. Di segitiga kedua, tinggi itu adalah CD, alasnya adalah BD. Nah, segitiga ketiga, tinggi itu adalah AD, alasnya adalah CD, sehingga kita peroleh CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. Nah, ini rumus yang ketiga. Adakah rumus lain? Silahkan kalian coba sendiri ya, dengan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, ketiga rumus tadi yang kita temukan, kalau digambarkan, rumus yang pertama, BC kuadrat itu sisi yang bawah ya. BC kuadrat sama dengan AB dikali BD. AB itu yang ini dikali BD. Sekarang kita lihat rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini menjadi AC kuadrat. AC kuadrat itu yang sisi tingginya. AC kuadrat sama dengan AB dikali AD, berarti AB-nya yang panjang, AD ini. Dan rumus ketiga yang kita temukan, CD kuadrat itu adalah AD dikali BD. Itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian
masih penasaran dengan pembuktian-pembuktian lainnya dan mencari informasi di berbagai sumber lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.